Hadirin sekalian, kontestan penantang dari negeri itu, Putri Lestari, setelah mengalahkan juara 8 kali berturut-turut, Watanabe Junji dari negeri Sakura, telah menjadi juara di kejuaraan tantangan terbuka dunia. Terlihat Danang Satria, satu kaki menginjak tubuh Jenderal Arjuna yang tak bernyawa. Kaki lainnya menginjak tangan Putri Lestari yang sudah membiru. Novel busuk macam apa ini? Dengan nilai moral yang salah ditulis oleh penulis tidak berkualitas. Tokoh pria kedua, Jenderal Arjuna, begitu baik. Kenapa harus mati begitu mengenaskan? Dan untuk pemeran utama pria dan wanita itu, pasangan yang seharusnya dicincang menjadi 5 bagian, kenapa bisa menginjak mayat pemeran utama kedua dan wanita kedua, lalu mencapai puncak kehidupan? Yang lebih parah lagi, putri kedua yang malang, yang seperti Bapao, diperlakukan seenaknya dan selalu sial itu, ternyata punya nama yang sama dengan penulis sialan. Percaya tidak kalau sekarang aku menyeberang dan menghancurkan kepalamu untuk membenahi nilai moral yang salah. Putri Lestari. Putri Lestari. Aku datang. Aku datang. Putri Lestari. Ini. Situasi apa ini? Kenapa mereka berpakaian seperti ini? Putri Lestari, meskipun kita dinikahkan atas titah raja, tapi aku, Danang Satria, juga seorang panglima militer. Wawan adalah wakilku. Kami sudah saling mencintai sejak lama. Kalau bukan karenamu, aku sudah lama menikahinya. Danang Satria. Wawan. Dan aku, Putri Lestari. Jangan-jangan aku sudah masuk ke dalam novel yang kubaca. Aku sudah menyuruh semua orang pergi. Ini demi kehormatanmu. Jika kau tahu diri, sambutlah Wawan ke dalam rumah. Setelah ini, dia menjadi nyonya utama, kau menjadi selir. Layani dia dengan baik. Kediaman Jenderal Arjuna ini tidak mungkin tidak menerimamu. Kediaman Jenderal Arjuna ini tidak mungkin tidak menerimamu. Dipaksa menjadi selir di hari pernikahan? Ini kan alur cerita dari novel bodoh yang kubaca. Ternyata, aku benar-benar masuk ke dalam novel kurang ajar yang dulu Kalau begitu, apa aku punya kesempatan bertemu sang jenderal legendaris yang tak terkalahkan itu, Jenderal Arjuna? Dia itu kan karakter pria paling populer di seluruh platform bacaan populer. di daftar karakter paling menggoda, Jenderal Arjuna. Danang Satria. Putri Lestari belum turun dari tandu. Jangan-jangan dia tidak mau. Beraninya dia. Putri Lestari itu penakut, pengecut, dan mudah diatur. Lagi pula dia sangat tertarik padaku. Kenapa dia tidak mau? Aku sudah memberinya muka. Putri Lestari, turun kau sekarang. Hebat juga. Danang Satria. Danang Satria, ya? Hari ini, dengan amarah jutaan penonton, akan memberimu pelajaran. Hari ini, membawa kemarahan jutaan penonton, datang menjemputmu. Putri Lestari. Apa kamu gila? Berani membunuh suamimu sendiri? Membunuh suami sendiri. Kita belum menikah. Siapa suamimu? Lagi pula, aku hanya menendangnya. Itu bukan pembunuhan. Inilah yang namanya pembunuhan. Kakiku, kakiku. Berani menginjak seksion malelitku? Akan kupatahkan kaki. Sudah cukup. Putri ini sudah tidak marah lagi. Pernikahan ini pun Danang Satria si pria tak berguna. Siapapun boleh memilikinya. Tunggu. Kamu berani pergi? Pernikahan ini diperintahkan langsung oleh Yang Mulia Raja. Jika kamu membatalkan pernikahan, itu berarti melawan titah raja. Saat itu, Yang Mulia Raja akan murka. Bahkan jika kamu adalah kerabat istana, kamu tidak akan sanggup menanggungnya.
Yang Mulia Raja memberikan pernikahan, hanya memerintahkanku menikah dengan keluarga Zha. Aku hanya bilang tidak menikah denganmu. Siapa bilang aku akan melawan titah raja? Kamu tidak menikah denganku. Memangnya kamu akan menikah dengan siapa? Di keluarga Zhan, selain kamu, tentu saja ada pamanmu, Jenderal Arjuna. Di keluarga Zhan, selain kamu, tentu saja ada juga pamanmu, Jenderal Arjuna. Putri Lestari, aku tidak menyangka kamu demi bersaing memperebutkan perhatian, bahkan mengucapkan kata-kata nekat seperti ini. Apa kamu pikir aku akan percaya? Seluruh kota, siapa yang tidak tahu bahwa Paman Tuan Zha, Jenderal Arjuna, meskipun memiliki banyak prestasi militer, adalah panglima besar kerajaan, tetapi sifatnya kejam, pembunuh berdarah dingin, adalah dewa pembunuh yang bisa membuat anak-anak berhenti menangis. Aku tahu. Dia membawa sial bagi istri, suami, dan saudara-saudaranya. Dia bahkan menyebabkan kematian wakilnya, ayah kandung Danang Satria. Itulah sebabnya dia mengadopsi Danang Satria. Benar, benar. Yang Mulia telah mengatur 3 kali perjodohan untuknya. Setiap kali sebelum pertunangan, calon pengantinnya tewas secara tragis. Takdir yang mengerikan seperti itu. Nona Putri, Anda benar-benar tidak boleh menikah dengannya. Tapi Danang Satria, si kacang lupa kulitnya, demi memudahkan penggelapan harta Jenderal Arjuna. Dia menyebarkan fitnah tentangnya di mana-mana. Saat ini seluruh kota Pelita, orang di kota Pelita, sangat takut pada Jenderal Arjuna. Putri Lestari, kamu tidak perlu menakut-nakuti di kota ini. Siapa yang tidak takut pada pamanku? Bagaimana mungkin ada wanita yang mau menikah dengannya secara sukarela? Beraninya kamu. Apa yang tidak berani kulakukan, Nona? Jenderal. Putri Lestari, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kamu dengan patuh, memberi teh kepada Wan Wan, dan menganggapnya sebagai istri utama. Kakimu sudah tidak sakit lagi? Danang Satria, sejujurnya kukatakan pada dari awal sampai akhir, orang yang kusuka adalah pamanmu, Jenderal Arjuna. Sebelumnya aku mengikuti murni karena ingin menjalin hubungan baik denganmu, agar bisa merawatmu seperti keponakan sendiri. Aku tidak menyangka kakek kaisar salah paham. Itulah sebabnya dia mengeluarkan dekret pernikahan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada orang yang menyukai Jenderal Arjuna, seorang pembunuh gila pembawa sial bagi istri? Kamu berbohong. Kamu ingin memaksaku, Danang menikahimu dengan ancaman bunuh. Beraninya kamu memarahinya. Putri Lestari, kenapa tiba-tiba kekuatan tanganku menjadi begitu besar? Suamiku. Calon suamiku Jenderal Arjuna adalah jenderal besar yang membela negara dan rakyat. Tanpa dia menjaga perbatasan, bagaimana bisa kalian hidup damai dan sejahtera? Jika ada di antara kalian yang berani memarahinya lagi, jangan salahkan aku jika aku berbalik tanpa ampun. Mumpung belum ada kesalahan besar, cepat bawa sayangmu bersama aku. Akan bersama paman, kita berempat akan menikah bersama. Orang jahat, aku akan membunuhmu. Berhenti. Jenderal Arjuna memang pantas menjadi karakter pria dari platform bacaan populer. Juara pertama di daftar karakter paling menggoda. Tubuh ini dan penampilan ini adalah tipe ideal saya. Suamiku, kamu datang menjemputku. Suamiku, kau datang menjemputku. Paman Jenderal Arjuna, Putri Lestari, cepat turun dari pamanku. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tidak mau. Orang yang kuincar dari awal sampai akhir adalah pamanku, Jenderal Arjuna. Mengapa aku harus turun? Orang tidak tahu malu? Jelas-jelas itu kau. Putri, kau turun dulu. Jenderal, hari ini jelas adalah hari bahagia Danang dan Putri. Entah mengapa Putri tiba-tiba gila dan terus mengatakan ingin menikahimu. Kuharap Jenderal bisa membereskan ini untuk Danang dan aku. Karena kau tahu, hari ini adalah hari bahagia Putri dan Danang. Mengapa kau mengenakan baju pengantin? Paman Jenderal Arjuna, Anda tahu, aku dan Risa memiliki hubungan cinta masa kecil. Seandainya Putri Lestari tidak memaksa menikahiku, aku pasti sudah menikahi Risa. Maka dari itu, hari ini aku... Kapan aku tahu? Jenderal Arjuna sialan ini. Mengapa selalu begitu serius?
Bukankah yang terpenting sekarang adalah segera melindungiku dan membereskan situasi ini? Hamba pikir Paman Jenderal Arjuna sudah tahu. Itukah alasanmu memaksa istrimu menjadi selir? Di hari pernikahanmu, Wow, nilai moralnya sangat lurus. Aku sangat menyukainya. Baiklah, sekarang kita sudah intim secara fisik. Kau harus menikahiku. Ayo kita menikah sekarang. Baiklah, sekarang kita sudah intim secara fisik. Kau harus menikahiku. Ayo kita menikah sekarang. Putri Lestari, apa yang kau lakukan? Beraninya kau melecehkan pamanku? Suamiku, kita sudah intim. Kalau kau tidak bertanggung jawab pada aku akan gantung diri di depan rumah. Bagaimana menurutmu? Suamiku, pikirkan baik-baik. Sekarang kau mau menikahi atau aku gantung diri di depan rumahmu? Gawat. Sekarang Putri Lestari pasti mati. Kalau sesuai sifat jenderal, dia pasti akan membelah Putri Lestari menjadi dua. aku tidak punya baju pengantin. Tidak apa-apa, kurasa zirahmu ini bagus. Pakai saja ini untuk menikah dengan Baiklah, Paman Jenderal Arjuna. Danang Satria. Hari ini aku, Putri Lestari, menikah. Ini adalah pernikahan yang diperintahkan Raja. Untuk apa kau menggonggong di sini? Jika sampai menunda waktu yang baik, Yang Mulia Raja akan menjatuhkan hukuman. Bisakah kau menanggungnya? Cepat panggil pembawa acara. Ayo, kita menikah sekarang. Danang, sekarang bagaimana ini? Jangan khawatir. Jenderal Arjuna si bodoh itu kelihatannya galak, tapi sebenarnya bodoh dan lugu. Sangat mudah dimanipulasi. Setelah Putri Lestari masuk ke kediaman, nanti setelah pintu tertutup. Bukankah aku yang berkuasa mengatakan apa saja? Putri Lestari, kau tunggu saja. Putri Lestari, Kamu makan dengan sangat baik. Bahkan bermain permainan peran seragam militer. Waktu yang baik telah tiba. Mari kita mulai upacara pernikahan. Pertama, hormat kepada langit dan bumi. Kedua, hormat kepada orang tua. Tunggu. baiklah. Kalian lanjutkan upacaranya. Putri Lestari, apalagi yang kamu perbuat? Kakek Kaisar berkata, kamu adalah pahlawan yang berjasa melindungi negara. Di hadapan titah raja, kamu bebas berlutut. tapi Suamiku, semua yang telah kamu lakukan untuk negara, Yang Mulia Kaisar mengingatnya. Dalam novel aslinya, Kaisar dan Jenderal Arjuna memiliki banyak kesalahpahaman. Di bawah provokasi Danang Satria, hubungan raja dan menteri mereka renggang yang menyebabkan Jenderal Arjuna tewas tragis di kemudian hari. Dan Kaisar juga mendapat nasib menyedihkan karena kehilangan jenderal terbaiknya. Mendapat nasib yang menyedihkan karena aku sudah di sini. Aku harus meluruskan kekacauan. Suamiku, hubungan raja dan menteri antara kamu dan kakek Kaisar akan kulin. Aku, Putri menikah ke sini dengan titah raja. Sekarang, aku sudah menikah dengan Jenderal Arjuna. Jadi aku adalah Nyonya Jenderal di kediaman Jenderal Arjuna. Tidak menghormati berarti tidak menghormati Yang Mulia Raja. Tapi jelas-jelas di titah raja tidak ada. Sabar sebentar. Bawa saja dia masuk ke kediaman dulu. Begitu dia sudah masuk, bukankah dia akan berada di bawah kendali kita? Kalian semua, bangkitlah. Kalian berdua, tetap berlutut. Penghulu, lanjutkan saja. Hormat kepada orang tua. Untuk pasangan suami istri,
Tidak perlu saling hormat-menghormat. Sekarang, bawa tehnya. Apa kalian tahu sopan santun? Berlutut. Paman Jenderal Arjuna, Bibi Putri Lestari. Hah? Suara kalian terlalu pelat. Bibi Putri Lestari, minum teh. Anak baik. Cangkir teh panas ini cepat untuk menghancurkan wajah licik dan jahatmu itu. Aduh, Hati-hati. Risa Anggrai, beraninya kau mencoba membunuh raja. Kiao Wanwan, kau berani membunuh raja? Melihat titah raja itu, sama seperti bertemu langsung dengan yang mulia raja. Menyiram titah raja itu, sama seperti menyiram jubah kaisar. Air panas mendidih ini langsung terciprat ke kepala kaisar. Meskipun terhalang titah ini, aku merasa sakit. Yang mulia raja yang jauh di istana sana, pasti juga sangat kesakitan. Aco. Kenapa terasa? Ada yang mengutuk beta? Dasar manis, kau ingin membuat yang mulia raja kesakitan sampai mati. aku tidak sengaja. Penjaga, cepat tangkap yang ingin membunuh raja ini. Suning, aku. Wanwan, kau. Danang Satria, pikirkan baik-baik. Ini adalah titah raja. Kau yakin mau membantu pembunuh bayaran ini? Lalu apa maumu? Apa mauku? Tentu saja aku yang berkuasa. Di hari yang panas ini, saya juga tidak ingin menjadi ibu mertua jahat yang pertama kali masuk sudah menindas dan merusak wajah istri keponakan. Jadi saya tidak akan menyirammu dengan air mendidih. Aku akan memberimu seember air es untuk mencuci otak. Kemari, lepaskan pakaian luarnya. Jangan. Jangan, kumohon. Jangan, kumohon. Ayo, ayo, siram semuanya ke wajahnya. Jangan meleset. Danang Satria, tolong aku. Jenderal, ini. Ikuti Nyonya Jenderal. Paman, baik. Kalian lihat dia, ada apa di tubuhnya? Itu bekas keintiman fisik. Cepat hentikan omonganmu. Pengantin wanita tidak suci sebelum menikah dengan seseorang. Bahkan seorang jenderal wanita, sungguh tidak senonoh. Pengantin wanita ternyata tidak suci sebelum menikah. Bahkan seorang jenderal wanita benar-benar tidak senonoh. Cepat, tambahkan lebih banyak bahan yang membantu untuk menghapus riasan. Penghapusan riasan. Ya, jenis yang bisa dituang ke atas, yang bisa membuat perona pipi wanita meleleh dengan cepat. Baiklah, baiklah.
Danang Satria. Maafkan saya, tuan-tuan, itu hanyalah hasrat masa muda saya. Dan gairah yang sulit dikendalikan. Jangan salahkan Risa Anggraini. Dia juga tidak bersalah. Masih seorang jenderal wanita nomor 1 di istana. Jika dia benar-benar ingin menolak, bagaimana kamu bisa berhasil? Ini adalah kehilangan keperawanan sebelum menikah. Kalian berdua bermain terlalu liar. Kamu, Pada pernikahan di novel aslinya, Danang Satria, untuk membuat Risa Anggraini diterima, sengaja memprovokasi Putri Lestari melepas pakaian luar putri saat itu juga, menuduhnya sebagai wanita jalan. seperti kamu yang sebelum menikah, menggoda wanita jalang. Sama sekali tidak pantas menjadi istriku. Pilihannya, kembali ke kediaman bangsawanmu, dan terus menjadi putri yang memalukan. Atau, tetap patuh tinggal di keluarga Wiratama. Menjadi selir. Sekarang, aku juga akan membuat kalian merasakan bagaimana rasanya. Putri Lestari, jangan lupakan titik lemahmu, masih berada di tanganku. Ayo pergi. Bubarlah kalian semua. Putri, semua yang harus dibalas, sudah terbalas, pasti hati sudah lebih lega. Hamba akan segera melapor kepada Yang Mulia Raja, untuk membatalkan pertunangan. Ya, semua yang perlu dibereskan sudah selesai. Ayo kita segera ke kamar pengantin. Ayo. Pernikahan tradisional Tiongkok, impianku. Bahu lebar pinggang ramping, membangkitkan imajinasi. Dan suamiku yang tinggi 8 dan perut six pack. Aku benar-benar beruntung. Suami, apakah kau akan membuat tidak bisa bangun dari ranjang semalaman? Apa gunanya hanya menggoda? Biarkan aku memeriksanya dulu. Benar-benar luar biasa. Aku benar-benar iri pada diriku sendiri. Dia adalah seorang putri. Jika dia benar-benar ingin menikah denganku, maka dia, bagaimanapun penampilannya akan baik-baik saja. Jenderal, kau sudah bekerja keras, dan jutaan rakyat akan selalu mengingatnya. Sebagai seorang pria, melindungi keluarga dan negara, itu adalah kewajiban. Tidak ada yang benar-benar kewajiban, hanya karena ada orang sepertimu. Rakyat bisa hidup dengan tenang dan makmur. Di hati,
Kau adalah kerajaan Nusantara, pahlawan terbesar. Masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Putri, kau tidak perlu bersikap begitu. Jenderal, latihan dadamu bagus sekali. Putri, jangan. Jenderal, aku akan menyayangimu dengan baik. Semalam, kenapa aku tidak bisa menahan diri? Dan tidur dengan Putri? Seperti anak muda yang belum berpengalaman, tidak tahu menahan diri. Kedepannya, Enak. Selamat pagi suami, senang melihat. Aku dengar, pengantin baru di keluarga lain. Jika suaminya perkasa, keesokan harinya bahkan tidak bisa bangun dari ranjang. Lihatlah keadaan nyonya kita. Aku tidak menyangka jenderal hanya tumbuh sebesar ini badannya. Ternyata tidak mampu. Putri, kau lemah dan rapuh. Bagaimana bisa setelah semalam? Kau masih begitu. Ayo cepat bersiap, ada urusan penting segera. Ayo. Nyonya, badanmu benar-benar sehat. Ah, Kalian kemari. Bagaimana situasi nyonya di sana? Maaf, nyonya, mereka tidak tidur bersama. Kau yakin? Yakin? Saat nyonya keluar dari kamar, gerakannya bebas. Tidak ada sedikit pun ketidaknyamanan. Baiklah. Pergi sana, baik. Sepertinya Putri Lestari begini. Pasti belum tidur bersama Jenderal Arjuna. Dia hanya berakting untuk kita lihat. Tentu saja. Jenderal Arjuna itu hanya seorang orang kuno yang tidak bisa berpikir fleksibel. Dia sama sekali tidak mungkin akan memaksa keponakan menantunya. Meskipun Putri Lestari kemarin jadi gila karena cemburu, tapi di hatinya ada aku. Dia bahkan tidak mungkin tidur bersama Jenderal Arjuna. Di hatinya ada kau? Di hatinya ada aku, tapi di hati hanya ada kau, sayang. Tapi Putri Lestari bagaimanapun juga adalah seorang putri. Dia masih punya pengaruh di depan Yang Mulia Raja. Jika dia benar-benar tidur bersama Jenderal Arjuna dan punya keturunan, urusan kita akan sulit. Meskipun dulu dia sangat patuh padamu. Tapi dilihat dari kejadian kemarin. Memang.
Jika Putri Lestari bicara sembarangan di depan Yang Mulia Raja, itu gawat. Dan lagi, kemarin, dia membuatku dan kau sangat malu. Dendam ini harus dibalaskan. Ayo, ikut aku ke istana, mengadu kepada Raja. Kita harus memanfaatkan saat Putri Lestari belum bereaksi, melapor kepadanya terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan awal. Selama aku bisa meyakinkan Yang Mulia Raja terlebih dahulu. Yang Mulia Raja, kumohon bela suami keponakanmu ini. Keponakanmu ini menderita. Aku tidak peduli. Hari ini kamu harus memotong-motong Danang Satria menjadi 8 bagian dan menyeretnya keluar untuk diberi makan anjing. Cukup, aku sudah... Yang Mulia Raja, kumohon jangan percaya omongan si putri sembarangan. Di pesta pernikahan kemarin... Astaga, Yang Mulia Raja, Anda tidak tahu bagaimana keponakanmu ini melewatinya. Ini gara-gara si pecundang ini. Kereta pengantin keponakan baru saja tiba di depan kediaman. Dia datang membawa pakaian pernikahan yang lebih mewah dari keponakanmu, Kiao Wanwan. Ingin memaksa keponakanmu menjadi selir. Melapor kepada Yang Mulia Raja, pakaian ini. Sebagai seorang putri, keponakanmu bahkan tidak sempat membantah. Lalu lihat si brengsek ini. Danang Satria langsung menyerbu dan hendak membunuh keponakanmu. Hampir membunuh keponakan. Ekspresi jahat itu membuat keponakan ketakutan. Kedua kaki gemetar. Hampir saja di tempat. Mati di depan pintu. Yang Mulia Raja, hamba difitnah. Kemarin hamba hanya ingin membantu putri turun dari kereta. Tak disangka saya bahkan tidak melihat wajah putri. Dia menendang saya hingga terlempar. Turun kau. Begitu putri turun dari kereta, langsung memegang tongkat Yurui pemberian Anda, mematahkan kaki hamba, Yang Mulia Raja. Kau benar-benar menggunakan tongkat Yurui pemberianku untuk mematahkan kaki Jenderal Mudazan? Saya wanita yang begitu lemah. Hanya punya sepasang tangan halus. Tanpa kekuatan bela diri sedikit pun. Itulah yang namanya pembunuhan. Kakiku, kakiku. Bagaimana bisa memukulnya? Suami, mohon adili saya. Istriku, memang benar kau yang memukulnya. Kau bohong. Kau menggunakan tongkat Yurui pemberian Yang Mulia Raja dan mematahkannya. Banyak orang yang melihatnya. Yang Mulia Raja, alasan keponakan mematahkan tongkat Yurui itu adalah karena Zhan Suining, bajingan itu. Dia ingin merebutnya. Dia ingin merebutnya untuk diberikan kepada Kiao Wanwan. Saat dia mencoba merebutnya, Dia masih ingin membalikkan keadaan. Putri Lestari, aku beri kau kesempatan terakhir. Asalkan kau patuh, memberi teh pada Wanwan. Mengakuinya sebagai istri utama. sepertinya kakimu sudah tidak sakit lagi. Zhan Suining, sejujurnya kukatakan pada dari awal sampai akhir, orang yang kusukai selalu pamanmu, Jenderal Arjuna. Yang Mulia Raja, kau harus membelah Baiklah. Ayahanda Raja, Ibunda Rat, Leluhur Raja, Pangeran Yo, Pangeran ke-6, Pangeran ke-5. Aku hidup sebatang kara. Tanpa sandaran. Hampir saja aku akan dihabisi oleh Zhan Suining dengan perlakuan jahatnya. Menindas sampai mati. Kau sebut ini kekuatan yang lemah, kesepian dan telantar tanpa ada yang menolong? Kau, mengapa kau tidak mengeluarkan seluruh pasukan pengawal kekaisaran milikku sekalian? Jenderal Arjuna, kau juga ada di sana kemarin, kan? Ceritakan padaku, apa yang dikatakan Putri Lestari, apakah itu benar? Jenderal Arjuna adalah orang yang sangat kaku dan sangat menyayangiku. Dia pasti akan membelaku. Kemarin, sakit mata saya kambuh. Sehingga saya tidak bisa melihat dengan jelas.
Paman. Bagaimana Anda bisa di hadapan yang mulia membela sang putri? Danang Satria. Meskipun paman ada, saya tidak bisa berbohong. Saat pernikahanmu kemarin, saya tidak melihatnya. Trik yang bagus. Saat itu, saya memang belum melangkahi ambang pintu. Jadi itu bukan berbohong, kan? Saya paling suka suami yang penurut. Suamiku, kau yang terbaik. Istriku, kau, aku. Aduh, di depan umum seperti ini. Perhatikanlah citra kalian. Kalian tidak malu? Yang mulia, Anda harus membela saya. Sang putri tidak hanya membuat keributan di pernikahan, bahkan di hadapan begitu banyak orang, memaksa paman saya menikahi dia. Pertunangan kami adalah pemberian pribadi Anda. Tindakan dia ini adalah menipu raja. Bicara tentang menipu raja. Coba katakan, bukankah seharusnya itu adalah hari pernikahan kita? Kenapa Qiao Wanwan memakai gaun pengantin yang lebih mewah dariku? Ini jelas-jelas kamu ingin memaksa istri sah menjadi selir. Apa kamu meremehkan yang mulia raja? Kalau begitu, kamu juga tidak boleh memukul kakiku. Kamu menyuruh Qiao Wanwan memakai gaun pengantin. Kalau begitu kamu juga tidak boleh memaksa pamanku menikah dan merusak reputasinya. Kamu sudah menyuruh Qiao Wanwan memakai gaun pengantin. Jadi kenapa aku tidak boleh menikah dengan paman? Kamu bicara omong kosong. Kamu menyuruh Qiao Wanwan memakai gaun pengantin. Kamu tidak bermoral. Kamu menyuruh Qiao Wanwan memakai gaun pengantin. Kamu tidak masuk akal. Kamu menyuruh Qiao Wanwan memakai gaun pengantin. Kalian berdua bahkan sudah berhubungan intim sebelum menikah. Jangan-jangan sudah tertular penyakit. Dasar pria busuk. Untung saja kamu bukan keponakan kandung. Aku jijik padamu. Sudah, cukup. Kalian berdua di sini sudah berdebat hampir sepanjang pagi. Cepat. Katakan, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Toh, keadaan sudah diluruskan. Aku hanya ingin bilang, terima kasih yang mulia raja. Aku sangat bahagia dengan Jenderal Arjuna sekarang. Terima kasih atas pernikahan yang Anda berikan. Aku memberimu hak-muah. Tidak bisa, dulu yang mulia raja memberikan pernikahan. Itu untuk aku dan Putri Lestari. Bagaimana bisa dia tiba-tiba menikah lagi dan menikah dengan pamanku? Aku tidak setuju. Meskipun aku tidak menyukai Putri Lestari, tapi sebagai putri, dia adalah putri tunggal Pangeran Penjaga Utara. Jadi semua harta dan kekuasaan istana seharusnya menjadi milikku. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan semua itu jatuh ke tangan Jenderal Arjuna. Putri, dulu aku salah. Seharusnya aku tidak marah padamu. Aku berjanji padamu. Qiao Wanwan hanya selir. Tidak akan mempengaruhi kita apa-apa. Jangan marah lagi. Jika kamu ikut denganku sekarang, kamu tetap istri sahku. Ini yang namanya tubuh lemah dan rapuh, tanpa kekuatan. Dasar pengecut tak tahu malu. Berani-beraninya kau mencoba melecehkan bibi. Istriku, Oh, manisku kecil. Pamanmu begitu baik pada kau berani berfantasi untuk melecehkan bibi. Seorang keponakan merebut istri pamannya. Benar-benar tak punya malu. Tak punya malu. Danang Satria. Danang Satria. Aku, bibimu ini, sudah melakukan malam pertama dengan paman dalam beberapa bulan lalu. Aku akan melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat dan montok. Saat itu, kediaman Wiratama akan diwariskan kepada putra kandung dan pamanmu. Kau lanjutkan saja menjadi tikus di selokan.
Kau, benar-benar, melakukan malam pertama dengan Jenderal Arjuna? Pamanmu lebih baik darimu dalam segala hal. Mengapa aku tidak melakukan malam pertama dengannya? Orang sepertimu yang sampah, keluarga Wiratama, tidak akan pernah diwariskan padamu. Aku akan melawannya. Danang Satria. Suamiku Danang Satria, bagaimana keadaanmu? Danang Satria. Sudah cukup. Angkat dia dan bawa pergi. Apa-apaan si pemeran utama pria itu? Danang Satria. Danang Satria. Mulai sekarang, akulah pembalasan terbesarmu. Nyonya. Tenang saja, aku ini orangnya, hanya melawan orang jahat. Kalian berdua ini sangat baik, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tenanglah. Ayo. Cepat, cepat, cepat. Katakan saja. Ada drama apa lagi ini? Masalah baru apa lagi? Yang mulia raja, jangan khawatir. Jenderal kami ini memang terlihat sedikit garang, seperti penjahat. Tapi sebenarnya, dia orang yang sangat baik. Hanya saja mulutnya agak keras. Tidak pandai bicara dengan Anda. Tapi kesetiaannya pada Anda sangat besar. Dia. Biasanya di istana. Dialah yang paling membangkang padaku. Masih menghormatiku. Dia itu termasuk tipe orang yang mencintai tapi sulit mengatakannya. Sebagai contoh, 7 tahun lalu saat dia pertama kali menang perang, kau memberinya sebuah tulisan. Saat dia menyimpannya dengan sangat berharga. Kau bicara tentang piagam. Menang setiap perang, itu? Benar. Nyonya, apa yang kau bicarakan? Kalau kau punya muka untuk melakukannya, kenapa orang tidak boleh membicarakannya? Yang mulia, dengarkan malam pernikahannya. Dia menangis dan berkata bahwa dia beberapa kali merasa hampir tidak sanggup bertempur. Dia akan diam-diam melihat tulisan Anda yang Anda tuliskan untuk Nyonya. rasanya dia bisa menang. Nyonya. Bagaimana kau tahu semua ini? Putri, bagaimana kamu tahu ini? Aku sudah membaca novel aslinya. Apa yang tidak aku tahu? Setiap kali dia melihatnya, dia merasa seolah-olah naga sejati bersemayam dalam dirinya. Dia merasa bisa menang. Dia juga setia membawa kaligrafi itu ke medan perang. Ditunjukkan kepada para jenderal di perbatasan. Semua orang merasa dengan perlindungan yang mulia raja, maka mereka selalu bisa memenangkan pertempuran. Benarkah begitu? Tidak berani membohongi yang mulia raja. Jenderal Arjuna itu setiap kali secara pribadi melakukan hal-hal yang setia kepada raja dan negara, tapi tidak pernah mengatakannya. Setiap kali bertemu raja, dia terlalu jujur. Inilah sebabnya Danang Satria bisa mengambil kesempatan. Danang Satria yang imut itu secara pribadi selalu mengambil tindakan Jenderal Arjuna dan mengklaimnya sebagai perbuatannya sendiri. Itulah sebabnya dia memenangkan hati raja. Tapi tidak masalah, karena aku sudah datang. Kalau suamiku tidak bisa bicara, biar aku yang menjadi juru bicaramu. Bagus. Bagus sekali. Cepat bangun. Mari. Tidak disangka Jenderal Arjuna, ternyata begitu bergantung padaku sehari-hari. Yang mulia raja, bukan hanya itu saja. Jangan kira dia punya kediaman Jenderal Arjuna. Sebenarnya dia sangat miskin. Kemarin keponakanmu menikah dengannya. Celana dalamnya saja sudah robek. Putri. Yang mulia raja, jangan tidak percaya. Putri. Putri. Ayo, biarkan yang mulia raja melihatnya. Hei, Nyonya. Jangan malu begitu. Nyonya. Baiklah, baiklah, baiklah. Bangunlah. Beri Jenderal Zan sedikit muka. Kalau begitu baiklah, karena kediaman jenderal begitu miskin di masa depan, aku tidak tahu apakah masih bisa menjalani kehidupan seperti dulu. Sudahlah, sudahlah. Hari ini aku akan memberimu beberapa toko perkebunan. Bagaimana? Tambahkan sedikit emas lagi, semakin banyak semakin baik. Dasar kau gadis kecil yang cerdik. Kau datang hanya untuk memeras Zen?
Paman Kaisar, tulis dekrit kekaisaran. Mengapa kau begitu terburu-buru? Silakan. Aku tidak pernah mengatakan hal-hal itu kepada Putri Lestari. Hal-hal itu. Bagaimana dia bisa tahu? Yang Mulia berkata, mulai sekarang, gaji Anda akan naik 2 kali lipat. Sebelumnya di aula istana, kau menyebutkan gaji militer akan ditambahkan 50%. Jika itu tidak cukup, Anda bisa pergi ke Yang Mulia lagi. Kalau begitu, hamba permisi. Ini juga bisa. Biaya militer. Terkumpul begitu saja. Kenapa tidak? Sebelum ini, untuk mengumpulkan biaya militer, aku berdebat dengan Kementerian Pertahanan dan Keuangan untuk waktu yang lama, bahkan membuat Yang Mulia Raja marah. Tetapi kami masih belum sepakat. Namun aku tidak menyangka. Anda, Nona, bertindak. Yang Mulia Raja menyetujuinya begitu saja, dan bahkan meningkatkannya. Suami, mari kukatakan padamu, saat bekerja di istana, kamu tidak hanya melihat masalahnya sendiri, tetapi juga orang-orang yang terlibat. Sebelumnya, Yang Mulia Kaisar tidak menyetujui biaya militer karena dia hanya melihat pasukan Zhan memenangkan pertempuran, tetapi tidak tahu betapa mahalnya kemenangan itu. Jadi kita harus menggunakan tindakan nyata untuk memberitahunya, membiarkannya menyadari bahwa biaya militer ini perlu ditingkatkan. Selain itu, kita juga harus membuat Yang Mulia Kaisar merasakan kesetiaan pasukan Zhan kepadanya. Kekuasaan militer bagi Yang Mulia Kaisar adalah pedang bermata dua. Jadi kita harus mencari segala cara untuk membuat Yang Mulia Kaisar percaya bahwa Anda dan pasukan Zhan benar-benar setia kepadanya. Suami, kamu baik dalam segala hal. Tetapi bahkan anggur berkualitas pun butuh promosi. Semua yang kita lakukan harus dilihat dan diketahui orang lain agar bermakna. Aku, Jenderal Arjuna, kebajikan atau kemampuan apa yang kumiliki untuk menikahimu? Tentu saja kamu menikahiku dengan kemampuanmu sendiri. Orang jujur sepertimu yang setia pada raja dan negara pantas diselamatkan oleh seseorang seperti orang baik pantas mendapatkan balasan baik. Nona, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Di masa depan, jika ada yang kulakukan salah, mohon bimbinganmu, Nona. Bimbingan? Tidak perlu bimbingan. Kita, ayo punya anak. Sekarang? Masih. Siang hari. Apa salahnya dengan siang hari? Kalau begitu mari kita coba bersenang-senang di siang hari. Putri. Tidak. Kenapa kau tidak mau? Putri. Sejak aku lahir, aku adalah pembawa sial kesendirian. Dan juga membawa sial bagi istri. Apakah kau benar-benar sudah memikirkannya untuk bersama orang yang membawa kesialan sepertiku? Jenderal Arjuna, dengarkan baik-baik. Aku datang untukmu. Di kehidupan ini, aku hanya ingin menjadi istrimu dan hidup bahagia bersamamu selamanya. Kau mengerti? Baiklah. Mulai sekarang, kau adalah satu-satunya istri Jenderal Arjuna.
Pagi-pagi sekali, kenapa aku tidak melihat Risa Anggra dan Danang Satria datang memberi hormat? Nyonya. Tidak banyak orang di istana. Aku tidak menetapkan aturan ketat. Jadi aku tidak meminta Danang untuk memberi hormat setiap hari. Hari ini, aku, sebagai bibinya, akan mengajari keponakan yang tidak berbakti dan istri keponakan yang tidak berbakti untuk menetapkan aturan bagi mereka. Ayo. Nyonya. Nyonya. Aturan apa? Serangan musuh. Serangan musuh. Serangan musuh. Serangan musuh. Serangan musuh apa? Bibimu datang untuk membangunkanku. Putri Lestari, kamu gila, apa yang ingin kamu lakukan? Dengan siapa kamu bicara? Putri ini sekarang adalah bibimu. Matahari sudah tinggi tanpa membawa selirmu. Untuk memberi hormat kepada putri tidak pantas sama sekali. Apa yang ingin kamu lakukan pada bibimu? Paman, dulu aku tidak pernah perlu memberi hormat kepada Anda. Itu dulu. Tidak ada Nyonya Jenderal di rumah. Sekarang, dan seterusnya, kamu harus mendengarkan bibimu. Mulai sekarang, semua peraturan seperti memberi hormat pagi dan malam harus dipatuhi lagi. Paman, ayah dan ibuku meninggal melindungi logistik militer. Anda berjanji pada ayahku akan memperlakukan aku seperti keponakan sendiri. Sekarang Anda menikah. Apakah Anda akan menghinaku? Justru karena menganggapmu keponakan sendiri, aku harus mengajarimu aturan. Dulu pamanmu terlalu lembut pada sehingga kamu jadi sombong dan arogan. Kamu berani memaksa keponakan raja menjadi selir, hampir saja membuat kesalahan besar. Paman, lihat dia. Apa yang kamu lihat? Berlutut. Berlutut apa? Aku yang setinggi, tiba-tiba didorong Nyonya Jenderal. Begitu ringan dan langsung jatuh. Danang Satria, kali ini, karena pamanmu, aku memaafkan. Jika pamanmu terus memanjakanmu seperti itu hanya akan merugikan. Agar kamu bisa sukses nanti, bibimu harus mengajarimu tata krama dengan baik. Sekarang aku secara resmi memberitahu. Mulai sekarang urusan besar di rumah ini, pamanmu yang memutuskan. Sedangkan urusan kecil dan urusan rumah tangga, dikelola oleh putri. Paman, Mulai sekarang, dengarkan bibimu. Aku umumkan, bulan ini, tunjangan bulananmu dihapus. Kalau masih melotot, kamu juga berlutut. Nyonya Jenderal, di rumah kita, apa yang dianggap urusan besar dan apa yang urusan kecil? Selain perang itu urusan besar, lainnya adalah urusan kecil. Putri Lestari itu, bagaimana bisa menikah begitu saja, seolah-olah dia berubah menjadi orang lain. Suamiku. awalnya aku ingin memanfaatkan saat dia masuk untuk memberinya pelajaran awal, menunjukkan kekuasaan agar lebih mudah mengambil mahar darinya dan pengaruh keluarganya, semuanya. Tak kusangka dia malah berani di hari pernikahan menikahi paman saya. Suamiku. Karena kejadian ini, kita tidak bisa lagi membiarkan Putri Lestari begitu saja. Strategi kita sebelumnya membuat orang berpikir Jenderal Arjuna membawa sial bagi istri. Sehingga tidak ada yang berani menikah dengannya. Jenderal Arjuna tidak punya penerus. Keluarga Wiratama ini kelak akan menjadi milikmu. Putri Lestari bahkan berkata ingin punya anak. Suamiku, kita benar-benar tidak boleh membiarkannya di keluarga Wiratama. Memperkuat posisinya. Benar sekali. Karena Putri Lestari menginginkan anak. Jangan salahkan aku jika aku bertindak kejam. Suamiku, ucapanmu kurang tepat. Jika Putri Lestari mati, itu juga berarti malapetaka bagi Jenderal Arjuna. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Tentu saja.
setelah menghajar anak durhaka itu, sungguh terasa nikmat. Nyonya Jenderal. Nyonya Jenderal. Nyonya Jenderal. Nyonya Jenderal, Bagaimana ini? gigitan Bapak O ini hampir membunuhku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan makan bakpao lagi. Minum bubur. Putri, jangan sampai kau mati karena aku lagi. Suamiku, ada apa denganmu? Nyonya, Aku takut. suamiku, kau sama sekali tidak membawa sial bagi istri, dan bukan bintang kesialan sendirian. Itu semua hanya omong kosong mereka. Itu tahayul feodal. Benarkah? Kau adalah pahlawan. Kau adalah pahlawan yang gagah berat. Surga akan melindungimu, dan semua orang yang kau cinta. Lagi pula, aku adalah keponakan kaisar sendiri dilindungi oleh naga sejati. Bagus. Baiklah, cepat pergi bekerja. Aku juga akan jalan-jalan. Baiklah. Tidak apa-apa. Putri dia. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Seharusnya tidak apa-apa. Makanan di zaman kuno memang lezat, alami dan tanpa polusi. Tunggu sebentar, aku akan membeli beberapa barang menarik di pasar malam nanti. Kereta sebesar ini milik. Bukankah kita sudah sepakat menunggu di sini? Makanan dari Tian Xiang Lou, wangi dan terjangkau. Ayo cicipi. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Mungkinkah dunia ini Benar-benar memiliki buff sial yang aneh. Ini pasti dia, yang begitu berani, menikahi Jenderal Arjuna. Si putri itu kan, keberaniannya benar-benar luar biasa, benar seperti itu. Lihat. Tidak, tidak. Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Tidak bisa, tidak bisa. Tempat ini tidak aman. Lari cepat. Ada yang meninggal, ya. Ada yang meninggal. Ada sesuatu, jatuh dari atas. Ingatlah baik-baik. Serang dari titik lemah pertahanan musuh. Ada apa ini? Kenapa? Aku tiba-tiba gelisah? Arjuna. Karena kau telah membunuh ayah dan ibuku, dan menculikku di sisimu, jangan harap kau bisa hidup tenang lagi. Kau telah merebut semua milikku. Semuanya harus kau kembalikan padaku. Lihat, di sini. Jenderal, gawat. Saat Nyonya Jenderal berbelanja, ia tertimpa papan nama dan meninggal. Jenderal, gawat. Saat Nyonya Jenderal berbelanja, ia tertimpa papan nama dan meninggal. Apa?
Jenderal benar-benar pembawa sial bagi istri. Nyonya Jenderal tetap tidak bisa menghindari nasib ini. Pembawa sial kesendirian, terlahir membawa sial bagi suami, ibu, dan saudara laki-laki. Membuat seluruh keluarganya meninggal. Aku dengar ia juga membuat meninggal beberapa nona muda lainnya. Ya, benar kan? Dia sudah seperti itu. Masih juga tergiur kecantikan gadis-gadis muda. Lihatlah, gadis-gadis muda itu. Semua meninggal karena sialnya. Tadi aku melihatnya sendiri. Gadis muda itu baru saja keluar ke jalan. Dan langsung sial bertubi-tubi. Benar. Pasti dia meninggal karena sialnya Arjuna. Ya, dialah. Minggir. Minggir. Bagus sekali. Terus seperti ini. Sebarkan rumor Jenderal Arjuna sebagai pembawa sial kesendirian. Sebarkan kemana-mana. Kita lihat bagaimana kau akan menikah lagi. Suamiku, kau datang menjemput. Justru karena ada dirimu, rakyat bisa hidup damai dan sejahtera. Di hati, kau adalah kerajaan Nusantara, pahlawan terbesar. Orang jujur sepertimu, yang setia pada raja dan negara, pantas diselamatkan oleh orang seperti. Orang baik harus mendapat balasan yang baik. Arjuna, dengarkan baik-baik. Aku datang untukmu. Di kehidupan ini, aku hanya ingin menjadi istrimu. Suamiku, kau sama sekali tidak pembawa sial bagi istri dan bukan pula pembawa sial kesendirian. Kau adalah pahlawan. Kau adalah pahlawan besar yang perkasa. Surga akan memberkatimu dan semua orang yang kau cintai. Putri. Tidak mungkin. Akulah yang bersalah pada. Akulah yang mencelakanmu. Putri. Di mana dia? Kemana dia pergi? Tidak ada orang. Mengapa tidak ada orang? Apa yang terjadi? Suami. Aku sudah tahu kau akan datang menemui. Sebagai hadiah karena sangat peduli pada aku akan memberimu makanan. Shuyu. Apa benar itu kau? Sekarang percaya? Aku percaya. Aku percaya. Sebenarnya reputasi Jenderal Arjuna awalnya sangat baik. Tapi Zhan Swining, si kacang lupa kulitnya itu demi menguasai aset keluarga Wiratama sendirian, selalu menggunakan berbagai cara untuk mencegah Jenderal Arjuna menikah. Jenderal Arjuna seperti seorang pria yang berbakti pada negara dan rakyat, pria yang gagah berani, justru dijebak oleh taktik licik. Taktik licik ini benar-benar mengira dia membawa sial pada istri. Bahkan, karena itu, dia merasa sangat bersalah. Dasar kacang lupa kulitnya. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau benar-benar tidak tahu apa akibatnya. Benar-benar barang tak berguna. Bahkan hal sekecil ini saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Tunggu. Keponakanku sayang, jangan pergi. Apa ada hal lain yang belum kamu jelaskan pada bibimu? Bibi,
Putraku tidak mengerti apa yang Bibi inginkan. Untuk dijelaskan olehku. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kusir. Mengapa dia membiarkan dia membawa kereta? Kereta sebesar ini milik pelayan toko. Mengapa dia membiarkannya melempari aku dengan pot bunga? Ayo cicipi. Yang ini. Saat aku datang, tukang daging yang sengaja melempari aku dengan pisau terbang. Dan ini membuat plakat jatuh. Ingin membunuhku. Mengapa bisa begini? Mengapa mereka ingin mencelakakan sang putri, ingin membunuh sang putri? Apa yang terjadi dengan ini? Mengapa? Apakah mereka punya dendam, putri kecil? Apa yang kamu bicarakan? Dia bilang. Apa yang baru saja dia alami dari kemalangan? Semuanya adalah jebakan yang disengaja. Bukankah ini pembunuhan? Nyonya. Maksudmu? Keponakan. Apakah aku yang bicara untukmu? Atau kamu sendiri yang akan bicara? Keponakan ini benar-benar tidak mengerti apa yang Bibi katakan. Danang Satria. Selama bertahun-tahun kamu merusak reputasi paman, mengatakan dia membawa sial bagi istrinya, mengatakan dia adalah bintang kesialan kesendirian, reputasinya hancur. Hari ini, aku akan mengembalikan nama baiknya. Apakah kalian sendiri yang akan mengatakannya? Atau aku yang akan mengatakannya untuk kalian? Kalian sendiri yang akan bicara. Atau aku yang akan bicara untuk kalian? Bicara. Aku mengaku. Aku yang melakukannya. Aku tidak bermaksud membunuh. Aku hanya ingin menakut-nakuti putri. Ini bukan pertama kalinya kami melakukannya. Kejadian yang menimpa Jenderal Arjuna dan para tunangannya sebelumnya. Semuanya kami rancang dengan cermat. Kalian bicara apa? Kejadian-kejadian sebelumnya? Jadi, kutukan pembawa sial istri itu. Itu semua rumor yang sengaja kami rancang dan sebarkan. Oh, jadi Semuanya hanya rumor, semuanya bohong. Dia sama sekali tidak membawa sial bagi istri. hanya rumor belaka. Kenapa ada orang seperti itu? Jahat sekali. Tidak bermoral. Kutukan Jenderal Arjuna itu bohong. Semua kesialan yang disebut kutukan pembawa sial istri itu, palsu. Jadi, itu berarti, selama bertahun-tahun ini Jenderal Arjuna disalahpahami dengan reputasi pembawa sial. Kesendirian, itu semua tuduhan palsu. Dia difitnah. Orang di balik semua ini begitu jahat. Begini cara mereka menjebak seorang jenderal yang baik, berbakti pada negara dan rakyatnya. Dalang di balik ini benar-benar bukan manusia. Betul. Lebih buruk dari binatang. Benar. Binatang. Jika kau patuh dan mengungkapkan dalang di baliknya, putri ini bisa mengampuni nyawa kalian. Putri, bukannya hamba tidak mau mengaku. Tapi kami tidak pernah melihat rupa dalang yang sebenarnya. Betul. Orang yang memerintahkan hamba untuk melakukan ini selalu memberi kami uang dan surat terlebih dahulu. Kami hanya menjalankan perintah. Lagi pula, untuk perbuatan tidak bermoral seperti ini, siapa yang mau menunjukkan wajahnya? Putri Lestari, mau mencelakaiku? Kau masih jauh dari mampu. Bagaimana mungkin aku akan meninggalkan bukti? Hamba tahu. Hamba pernah melihat orang yang datang mengantarkan uang. Pria itu adalah keponakan Jenderal Arjuna, Danang Satria. Benarkah itu dia? Sungguh anak yang tidak tahu berterima kasih. Sungguh anak yang tidak tahu berterima kasih. Lupa budi baik. Bagaimana dia bisa begitu? Sudah keterlaluan. Kau memfitnahku. Aku tidak melakukannya. Bagaimana mungkin? Aku melakukannya dengan sangat hati-hati. Pasti tidak ada yang melihat. Hari itu saya sakit perut dan diare. Begitu keluar dari kakus, saya melihat dua sosok gelap. Mereka sepertinya kehilangan sesuatu di dekat tempat saya. Karena penasaran, saya pergi mengintip. Ternyata saya menemukan. Orang itu adalah Danang Satria. Tidak mungkin, kau mengarang cerita. Sejak kecil, orang tua saya meninggal.
Paman sayalah yang mengadopsi saya dan membesarkan saya dengan susah payah. Saya berterima kasih pada paman saya. Saya mengagumi paman saya. Mengapa saya harus menyakitinya? Yang kau inginkan adalah menguasai aset pasukan Jenderal Arjuna sendirian dan pasukan Jenderal Arjuna. Apa itu? Saya dengar sendiri, kau mengatakannya kepada orang lain. Jika Jenderal Arjuna menikah dan punya anak, Danang Satria tidak akan bisa menjadi satu-satunya pewaris keluarga Wiratama, dan akan kehilangan semua hartanya. Jadi, kau merencanakan untuk menjebaknya, mengatakan Jenderal Arjuna adalah bintang sial, dan membawa sial bagi istrinya. Astaga, sungguh anak yang tidak tahu berterima kasih. Anak tidak tahu berterima kasih. Sungguh anak tidak tahu berterima kasih. Dinata, benar-benar anak tidak tahu berterima kasih. Lupa budi baik. Kediaman Jenderal Arjuna. Sungguh nasib buruk bagi keluarga. Kau memfitnahku. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Apa yang kau pikirkan? Bagaimana aku tahu? Lagi pula, saya mendengar langsung kau mengatakannya. Kalau tidak, kami rakyat jelata ini, bagaimana bisa tahu tentang orang-orang tingkat tinggi kalian? Tentang segala tipu daya itu, saya pikir apa yang dia katakan masuk akal. Hanya karena dia. Tidak mungkin dia tahu rahasia dari kediaman jenderal. Memang benar, dia tidak berhak menuduhku seperti ini. Tapi itu hanya omongan tanpa bukti. Jika punya bukti, tunjukkan. Hari itu kau datang mengantarkan uang. Saya menyaksikannya sendiri. Saya adalah saksinya. Terlebih lagi, hari itu saya juga melihatmu bersama Risa Anggraini berbicara. Tidak mungkin. Saya tidak pernah bersama Risa Anggraini mengantarkan uang. Oh, kau mengakui sendiri. Tidak mungkin. Aku tidak pernah mengirim uang bersama Kiao Wanwan. Oh, mengaku sendiri tanpa disuruh? Benar-benar serigala lupa kulitnya. Bagaimana bisa orang seperti ini, serigala lupa kulitnya, hati yang kejam? Apa yang terjadi? Benarkah dia? Mengerikan sekali, Jenderal. Benar-benar serigala lupa kulitnya. Bagaimana bisa begitu? Aku tidak bermaksud begitu. Jadi, kau menyangkal tidak pernah pergi bersama Wanwan untuk mengirim uang. Kau hanya pergi sendiri, membiarkan mereka menjebakmu. Paman Jenderal Arjuna. Benar? Orang ini sama sekali bukan yang kucari. Jiang Suyu sengaja mencari orang untuk menjebakku. Suni, mengapa kau melakukan ini? Aku berjanji sebelum ayahmu meninggal. Aku berkata, aku akan membesarkanmu seperti putraku sendiri. Aku berjanji. Bahkan jika aku punya putra kandung, dia tidak akan melampauimu. Mengapa kau melakukan ini padaku? Suning merasa bersalah pada paman. Tapi Suning sangat tidak punya rasa aman. Orang tua Suning meninggal saat dia berusia 6 tahun. Selama bertahun-tahun hidup bergantung pada orang lain, selalu merasa gelisah, takut, mengecewakan paman. Dan takut paman akan meninggalkanku setelah punya putra kandung, lalu meninggalkanku. Keponakan ini sangat peduli pada paman. Itulah mengapa aku melakukan kesalahan. Danang Satria ini, kasihan juga, ya. Betul. Orang tuanya meninggal, dititipkan di rumah pamannya. Selalu harus menjaga perasaan orang lain, memang sulit. Omong kosong. Paman, lihatlah, istri yang paman nikahi ini, sama sekali tidak menganggapku sebagai keponakan. Danang Satria, jangan gunakan cara rendahanmu itu untuk mencari simpati. Selama bertahun-tahun ini, suami telah mengorbankan begitu banyak demi membesarkanmu, menyelamatkan nyawamu berkali-kali. Selama ini Jenderal Arjuna tulus sepenuh hati kepada. Dan kau, bagaimana kau memperlakukannya? Hari ini jelas-jelas salahmu. Kau masih bilang, bergantung pada orang lain dan tidak merasa aman. Suamiku melakukan kesalahan apa padamu? Hari ini, aku ingin kau jelaskan satu persatu dengan sangat detail kepada aku. Semua salah Putri Lestari, wanita itu terlalu ikut campur. Tidak bisa. Aku masih harus bekerja di bawah Jenderal Arjuna nanti. Sekarang belum bisa menimbulkan kecurigaannya. Aku tidak bermaksud begitu. Paman tidak berbuat buruk kepadaku. Ini karena keponakanmu sendiri.
yang terlalu banyak berpikir. Paman, keponakanmu terlalu banyak berhayal. Kumohon, pertimbangkan bahwa orang tuaku meninggal saat mengawal logistik militer. Berikan aku satu kesempatan lagi. Ya. Kau, si manis kecil, ini. Jenderal Zan bersedia memberimu kesempatan, tapi kami tidak akan setuju. Si manis kecil, demi keuntungan pribadimu, kau meracuni putri kami. Putriku yang malang, aku membesarkannya dengan susah payah. Hanya karena dia bertunangan dengan Jenderal Zan, dia dibunuh orang. Putriku, Danang Satria, kau pembunuh. Kau harus memberi kami penjelasan. Si manis kecil. Kau pikir aku tidak bisa mengendalikanmu? Kan, dulu kau demi menyakiti suami. Kau tidak menganggap nyawa orang lain berarti. Hari ini kukatakan padamu. Apa itu? Kekuatan kemarahan. Bunuh dia. Kembalikan putriku. Bunuh dia. Kembalikan putriku. Kenapa kau tidak membunuhnya? Kembalikan nyawa putriku. Paman, selamatkan aku. Kirim dia ke Dali Temple. Paman. 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 Aku. Apakah aku sudah melakukan kesalahan? Para tetangga sekalian. Suamiku, Jenderal Arjuna, sama sekali bukan pembawa sial kesendirian, apalagi pembawa sial bagi istri. Selama bertahun-tahun ini, dia telah dicelakai oleh orang jahat. Beban yang dia pikul sungguh terlalu banyak. Dia adalah jenderal hebat yang berbakti pada negara dan rakyat. Dia mengorbankan nyawa dan darahnya di perbatasan. Dia tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Aku adalah istrinya. Aku akan hidup dengan baik agar kalian semua lihat. Untuk membuktikan kepada kalian semua bahwa dia adalah pahlawan besar yang gagah perkasa dan juga sangat mencintai istrinya. Mulai sekarang, aku akan selalu mendampingi suami untuk membuktikan kepada kalian. Kuharap kalian semua bisa menyebarluaskan hal ini. Kembalikan keadilan ilahi untuk suamiku. Putri kecil, jangan khawatir, kami pasti akan membantu Anda menyebarluaskan perkataan Anda. Jenderal Arjuna adalah pahlawan penjaga kerajaan Nusantara. Kita tidak boleh membuat pahlawan kecewa. Betul, tidak boleh membuat pahlawan kecewa. 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 Suamiku, apa aku hari ini bertindak seenaknya? Dan kamu jadi tidak senang? Mana mungkin? Kamu telah menghilangkan beban bertahun-tahun dariku. Aku terlalu bahagia untuk merasa sebaliknya. Bagaimana bisa aku tidak senang? Selama bertahun-tahun, kediaman jenderalku terus-menerus menyimpan persembahan untuk 3 tunanganku. Aku selalu merasa bahwa aku telah mengecewakan mereka. Aku terus bertanya-tanya apakah aku terlalu banyak menyebabkan mereka mengalami nasib buruk. Jadi, hari pernikahan Agung, mengapa kau begitu ragu di awal? Karena takut membawa sial padaku? Ya. Namun, hari itu Suining, sungguh keterlaluan. Aku sudah menyuruh semua orang pergi, hanya untuk memberimu muka. Jika kau punya akal, sambutlah Wan-Wan untukku. Mulai sekarang, dia yang utama, kau yang kedua. Layani dia dengan baik. Di kediaman Jenderal Arjuna, bukan berarti kami tidak bisa mentoleransimu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Asalkan kau patuh, dan menyajikan teh untuk Wan-Wan. Serta menghormatinya sebagai istri utama. Melihatmu begitu marah, aku berpikir untuk mengikuti keinginanmu dulu. Membiarkanmu melampiaskan amarahmu terlebih dahulu.
Jiang Suyu, apa kau gila? Beraninya kau membunuh suamimu sendiri? Ini yang namanya pembunuhan. Kakiku. Siapa yang mau jatuh cinta pada Zhan Yanting, bajingan pembunuh yang membawa sial bagi istrinya? Kau berbohong. Kau ingin mengancam Sui Ning agar menikahi dirimu. Berani kau menghinanya? Sepertinya kakimu sudah tidak sakit lagi. Zhan Suini, sejujurnya kukatakan pada dari awal hingga akhir, yang kusukai adalah pamanmu, Zhan Yanting. Bagaimanapun itu palsu. Kurasa tidak masalah. Untung aku pintar, langsung menaklukkanmu. Putri. Tidak. Awalnya, aku sudah memutuskan untuk tidak menikah lagi. Hari itu, sungguh, entah mengapa aku tidak bisa menolak. Mengapa kau tidak bisa menolakku? Katakan, apakah kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Jika aku tahu itu kau sejak awal, aku pasti akan langsung jatuh cinta pada. Dasar bodoh. Mengenai kejadian hari ini, kau pasti juga sangat sedih. Bagaimanapun, anak yang sudah bertahun-tahun dibesarkan, ternyata orang seperti ini. Ya. Aku yang tidak membesarkannya dengan baik. Jenderal, masalah ini bukan salahmu, tapi beberapa orang memang jahat dari lahir. Orang jujur sepertimu tidak akan pernah bisa melihat. Bagaimana? Di hatimu, Nyonya? Apakah aku begitu bodoh? Jika kau tidak bodoh, bagaimana kau bisa ditipu orang bertahun-tahun? Tenang saja, Nyonya. Jika kejadian itu benar-benar dilakukan oleh Suning, nyawa dibayar nyawa. Dia harus membayar harganya. Ini baru suamiku sayangku, suami yang baik. Tenang saja. Selama aku di sini tidak ada yang berani menyakitimu. Nyonya Jenderal. Nyonya Jenderal. Tuan Muda Sulung sudah dibebaskan. Apa? Paman. Saya memang salah sebelumnya. Dan tersesat. Tapi sungguh, saya hanya ingin para wanita itu mundur. Saya tidak pernah berpikir untuk mengambil nyawa mereka. Mahkamah Agung. Justru karena fakta ini yang terungkap. Makanya saya diizinkan kembali. Mohon paman tidak khawatir. Danang Satria adalah anak yang paman besarkan. Saya melakukan kesalahan sebelumnya, hanya karena takut paman tidak menginginkan saya. Saya tidak pernah berpikir untuk menginginkan posisi pewaris Anda, atau pasukan Jenderal Arjuna. Setelah adik-adik lahir, saya pasti akan menjadi tangan kanan mereka. Mohon paman berikan saya satu kesempatan lagi, jangan usir saya. Mengingat ayah dan ibumu gugur demi pasukan Jenderal Arjuna, saya akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau mengulangi lagi, saya sendiri yang akan menghukummu. Mohon paman tidak khawatir. Keponakan ini pasti akan bertobat dengan tulus. Putri Lestari, kau berani melakukan ini padaku? Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Danang Satria, meskipun dulu kau bajingan, tapi demi paman Jenderal Arjuna, aku sebagai bibi akan memaafkan. Mulai sekarang, kau harus bertobat dan memulai hidup baru. Benar yang bibi katakan. Keponakan ini pasti akan berubah. Danang Satria, siapkan dirimu.
untuk menjadi anjing seumur hidup bagi putraku. Wanita ini, Nyonya. Suamiku, kau pasti sangat bekerja keras. Sepertinya, kita harus berurusan dengan Putri Lestari dulu. Hari ini kita membuat pergerakan. Jenderal Arjuna pasti akan lebih berhati-hati. Jalan membunuh Putri Lestari pasti tidak akan berhasil lagi. Namun, kita bisa memperkeruh hubungan mereka berdua. Bagaimana caranya? Jenderal Arjuna meski ganas di medan perang. Sebenarnya, dia hanyalah seorang pria jujur yang sangat patuh. Danang Satria terlalu pandai berakting. Aku harus membuat Jenderal Arjuna benar-benar mengetahui sifat asli Danang Satria segera. Lepaskan aku. Lestari. Aku sarankan jangan bergerak. Lestari, mari kita bicara baik-baik. Dulu aku tidak memahami urusan hati. Jadi aku tidak pernah benar-benar melihatmu. Tapi kau, setelah mencari orang lain, baru kusadari. Aku sudah lama menyukaimu. Aku harap memberiku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku sudah menikah dengan pamanmu. Bagaimana kau ingin memperbaikinya? Aku sudah menikah dengan pamanmu. Bagaimana kau ingin memperbaikinya? Selama Jenderal Arjuna mati, maka rumah ini akan kukuasai. Apapun hubungan kita di permukaan nanti, kita bisa bersama selamanya. Benar-benar, si manis kecil. Jenderal Arjuna begitu baik padanya. Tapi dia begitu kejam. Jadi, apa yang kau ingin aku lakukan? Putri Lestari, aku tahu kau orang yang cerdas. Jangan khawatir, aku sudah memikirkan caranya. Besok kau Ayahanda, Ibunda Ratu, kalian datang. Hati-hati, Ibunda Ratu, kalian datang menemuiku. hati-hati. salam hormat ayah mertua, ibu mertua. Bagus. Baiklah, baiklah. Benar-benar pantas disebut Jenderal Zan. Besok, aku akan memasukkan obat ke dalam minuman. Lalu, kau lihat situasinya dan bertindak. Ayah dan ibu mertua. Mohon ayah dan ibu tenang saja. Aku pasti akan mengerahkan segenap tenagaku untuk memperlakukan Putri Lestari dengan baik. Ah, kau ini, gadis lain pulang sendiri ke rumah orang tua mereka. Sementara kau malah mengundang kami berdua kemari. Aduh, bukankah suamiku ini tidak rela aku pergi? Jadi, mau tidak mau, aku memanggil kalian. Lagi pula, hari ini ada tontonan menarik. Kalian pasti tidak akan melewatkannya. Benar juga, putriku paling mengerti aku. Kalau ada tontonan menarik, tentu saja aku akan datang. Ayo, 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 kita pergi minum-minum. Baiklah, Silakan. ayo. Jenderal Arjuna, hari ini adalah hari kematianmu. Selama Jenderal Arjuna mati, seluruh keluarga Wiratama akan menjadi milik kita.
Suamiku, hati-hati. Suamiku, Ada apa? Putri? Jangan berakting lagi. Aku sudah melihat semuanya. Apa yang kau lihat? Aku akui. Aku sudah tua. Dan memang tidak pantas untukmu. Sejak awal, orang yang kau suka adalah Danang Satria. Selalu menargetkan Danang Satria. Sebenarnya karena kau masih mencintainya. Jadi kau membencinya. Padahal ini pernikahan kita. kenapa Risa Anggraini? Memakai gaun pengantin yang lebih mewah dariku? Kau jelas memaksaku menjadi selir. Apakah kau meremehkan yang mulia raja? Kalau begitu, kau tidak bisa memukul kakiku. Kau menyuruh Risa Anggraini memakai gaun pengantin. Tapi kau juga tidak bisa memaksa pamanku menikah, merusak reputasi baik pamanku. Kau sudah menyuruh Risa Anggraini memakai gaun pengantin. Kenapa aku tidak bisa menikah dengan pamanmu? Kau bicara omong kosong. Kau menyuruh Risa Anggraini memakai gaun pengantin. Kau tidak tahu etika wanita. Kau menyuruh Risa Anggraini memakai gaun pengantin. Kau tidak masuk akal. Kau menyuruh Risa Anggraini memakai gaun pengantin. Kalian berdua bahkan tidur bersama sebelum menikah. Mungkin juga sudah tertular penyakit. Dasar pria busuk. Untungnya kau bukan keponakan kandung. Aku bahkan merasa jijik pada. Termasuk malam pertama kita. Juga karena kau bertengkar dengan Danang Satria. Benarkah? Setelah berhari-hari ini, aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Dan hanya ini kesimpulan yang kau dapatkan? Putri? Aku tahu. Putri adalah orang yang baik. Selama ini, kau memang sudah melakukan banyak hal untukku. Aku sangat berterima kasih padamu. Jadi jika kau ingin meninggalkanku, aku bisa membantumu. Jenderal Arjuna, dasar orang terlalu baik. Danang Satria sudah berbuat begitu padamu. Kau masih ingin mengabulkannya? Dia merebut pasanganmu. Kau tidak marah? Kau bahkan tidak menanyakan pendapat. Apa kau masih pantas disebut pria? Apakah aku seorang pria atau bukan? Kau seharusnya lebih jelas dari siapapun. Kau ingin meninggalkanku? Pasti karena kau tidak puas padaku, benar? Putri. Aku tidak tahu. Tunjukkan pada. Nyonya. Tutup matamu. Dia mulai sekarang. Pura-pura saja. Tutup mata. Diam. Cepat lepaskan tanganku. Bagaimana kau akan menjadi wanitaku nanti jika kau sedekat ini dengan pria lain? Kau tahu Jenderal Arjuna punya kungfu yang hebat. Aku tidak tahu apakah obat itu akan berefek padanya. Aku harus mencobanya. Mari kita lihat apakah dia masih bisa melawan. Kau berhasil. Dia sadar sekarang. Hanya saja dia tidak bisa bergerak. Danang. Kenapa kau datang? Apa yang akan kau lakukan? Danang, pamanmu bertanya padamu. Apa yang ingin kau lakukan? Cepat Paman, kau hidup terlalu lama. Danang Satria. Apa yang kau inginkan? Apakah demi kekuasaan militer?
Keluarga Wiratama? Atau demi Putri Lestari? Karena aku membencimu. Membencimu karena memaksaku berlatih. Membencimu karena kau sangat keras padaku. Aku tidak pernah suka berlatih. Aku hanya suka membaca. Aku tidak pernah ingin menjadi seorang petarung tanpa otak. Padahal aku jelas pernah bertanya padamu. Apakah ingin berlatih bela diri atau membaca buku? Kau sendiri yang bilang ingin meneruskan warisan ayahmu. Mewarisi pasukan keluarga Wiratama. Jadi, kau memilih berlatih bela diri. Aku baru saja kau adopsi saat itu. Menurutmu apakah aku berani berkata jujur? Aku takut kau tidak menginginkanku. Jadi aku hanya bisa berkata begitu. Berapa usiaku saat itu? Mengapa kau tidak pernah sedikit saja peduli padaku? Kalau saja kau sedikit lebih memperhatikan aku. Kau pasti tahu apa yang kusukai. Kau bahkan tidak tahu apa yang kusukai. Atas dasar apa kau membuat keputusan untukku? Sungguh ada orang yang begitu tidak tahu malu di dunia ini. Sudut pandangnya sangat licik. Sampai aku tidak tahu bagaimana harus membantah. Sungguh kasihan suamiku yang lugu ini. Dan juga orang tuaku. Jangan pikir aku tidak tahu. Orang tuaku semua kau paksa mati. Aku tidak punya ayah dan ibu. Semua ini salahmu. Orang tuamu mati syahid saat melindungi logistik militer dan gaji. Apa hubungannya denganku? Orang tua kandungnya. Memang benar kau paksa mati. Kau paksa mati? Mengapa kau berkata begitu? Karena ayahnya, mantan wakil jenderal yang mengawal logistik militer bersama ibunya, telah menggelapkan sejumlah besar gaji militer. Takut kau mengetahuinya, mereka lalu merekayasa sebuah sandiwara. Mereka menyamar sebagai musuh dan menyerang medan perang tanpa meninggalkan jenazah. Padahal sebenarnya, mereka berdua sudah lama hidup tersembunyi di pedesaan. Setelah itu, dengan gaji militer yang banyak, mereka hidup dengan tenang. Semua ini, bagaimana kau tahu? Yang aku tahu bukan hanya ini. Orang tuamu menitipkanmu di keluarga Wiratama. Tujuannya adalah agar kau kelak bisa mewaris pangkat militer dan harta keluarga Wiratama. Lalu, mereka akan kembali ke keluarga Wiratama dengan identitas lain dan menikmati hasilnya. Apa yang aku katakan benar bukan? Semua yang kau katakan benar. Semua ini, bagaimana kau mengetahui semua kebenaran ini? Bagaimana aku mengetahuinya? Itu tidak penting. Yang penting, semua yang aku katakan adalah fakta. Hanya saja Jenderal Arjuna terus-menerus dengan bodohnya merasa berhutang budi pada orang tuamu dan merawatmu dengan penuh perhatian. Dia tidak tahu bahwa dia sendiri hanyalah pion yang dimanfaatkan orang lain. Aku ingin tahu, Jenderal Arjuna, jika kau, orang yang akan mati, mengetahui semua ini, akankah kau menyesal? Sebenarnya aku sudah lama tak tentang kasus penggelapan gaji militer itu. Hanya saja aku tidak ingin percaya. Dan tidak mau percaya. Orang tuamu sudah lama kujebloskan ke penjara. Aku tidak ingin perbuatan jahat mereka seluruh hidupmu tentangmu. Jika ada penyesalan, aku hanya menyesal tidak bisa menjadikanmu seorang pilar negara. Seseorang yang berguna bagi negara dan keluarga. Itu adalah hal yang paling kusesali dalam hidupku. Danang Satria. Kau terlalu membuatku kecewa. Jenderal Arjuna, apa gunanya kau bicara semua ini sekarang? Hari ini adalah akhirmu. Putri Lestari, apa yang kau lakukan? Kau memintaku membantumu merancang jebakan untuk menjebak Jenderal Arjuna karena kau berlutut di depan dan berkata orang yang kau cintai adalah aku. Memintaku menaruh obat di minuman paman dan berkata, asalkan aku membantumu membuatnya, mat kelak, seluruh kediaman jenderal dan gelar militer akan menjadi milikmu. Setelah itu, apakah kau akan membunuh Risa Anggraini untukku sebelum Jenderal Arjuna mati? Ini hanya omongan kosong. Kau harus memberiku surat perjanjian. Mimpi apa kau ini? Dasar wanita bodoh. Bagaimana mungkin aku untukmu membunuh Wan Wan? Masuklah. Membunuh Jenderal Arjuna. Aku akan menjadi nyonya kediaman jenderal. Kau, Putri Les akan kembali bersama jenderal berumur pendekmu dan mati bersama. Di jalan menuju akhirat, dia setidaknya punya teman. Danang Satria, cepatlah bertindak. Kau menipuku.
Kau begitu bodoh, pantas saja ditipu. Akan kukatakan yang sebenarnya. Setengah tahun lalu, orang yang menyelamatkanmu dari jebakan di gunung sebenarnya adalah Jenderal Arjuna, bukan aku sama sekali. Saat itu, kau salah orang. Apa katamu? Aku tidak pernah menyukaimu. Aku hanya karena kau seorang putri. Dan kau masih berguna bagiku. Jadi aku tidak menolakmu. Selain itu, caramu menjilatku benar-benar menjijikkan. Danang Satria, kau, si manis kecil, ini. Jika kau melakukan itu, tidak takutkah kau jika aku membocorkan semuanya? Silakan saja katakan. Tapi jangan lupa, obat yang diminum Jenderal Arjuna, itu kau berikan sendiri. Tempat Jenderal Arjuna mati adalah kamar pengantin kalian. Apa hubungannya denganku, Danang Satria, kelak? Bahkan jika seluruh dunia menuntut pertanggungjawaban, itu akan jadi tuntutan padamu dan keluarga Jiang. Meskipun seluruh dunia menuntut, itu akan menuntutmu dan keluarga Jiang. Ternyata, kau sengaja ingin bertindak di pesta keluarga. Kau ingin menjebak keluarga Jiangku? Betul. Aku beritahu kamu, Putri Lestari, entah seluruh keluargamu, diam dan bekerja sama denganku. Mengatakan Jenderal Arjuna meninggal mendadak setelah minum. Atau, aku akan membocorkan semua ini. Sebagai putra Jenderal Arjuna, aku akan mengajukan pengaduan kepada Raja, mengatakan bahwa keluargamu telah membunuh pamanku. Pada saat itu, kita lihat apa yang akan kalian lakukan. Jadi, apakah semua sudah jelas? Masuklah semua. Yang Mulia Raja. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Paman Kaisar. Danang Satria. Dasar bajingan, buta mata. Kamu menipu putri kami terlebih dahulu. Dan sekarang kamu ingin menyeret keluarga Jiang kami bersamamu? Kamu sungguh memalukan. Makhluk tak tahu malu. Berani menipu perasaan putriku? Danang Satria. Kamu sungguh tidak tahu berterima kasih. Bakat luar biasa apa? Keahlian menunggang dan memanahmu. Apakah bisa dibandingkan dengan Sang Jenderal? Pencapaianmu hari ini sepenuhnya berkat Sang Jenderal, pukulan demi pukulan dilatih langsung oleh kamu. Ini siapa? Berani mencelakai Sang Jenderal? Kamu tidak berhak mewarisi pasukan Zan. Danang Satria. Berani-beraninya kamu mencelakai Jenderal besarku. Dan berani mengutak-atik titah pribadiku? Sungguh kurang ajar. Hari ini, aku pasti akan membelahmu 1000 keping. Yang Mulia, tenangkan amarah Anda, hamba. Kamu tidak hanya memanggil Paman Kaisar dan keluarga Jiang. Kenapa prajurit pasukan Zhan juga datang? Aku yang memanggil mereka. Jenderal, kamu tidak diracun. Hamba memberi hormat kepada Yang Mulia. Jenderal Zhan, bangkitlah. Tentu saja dia tidak diracun. Nyonya. Meskipun istriku dan aku belum lama menikah, istriku memikirkanku dalam segala hal. Bagaimana mungkin aku masih keras kepala dan membuat istriku sedih? Setidaknya kamu perhatian. Nyonya, itu salah suamimu. Mengingat betapa kamu peduli pada aku akan memaafkan. Terima kasih, Nyonya. Jadi, kalian berdua sebagai pasangan telah menipuku dari awal sampai akhir? Bagaimana lagi? Meskipun kamu orang jahat, tapi sandiwaramu sebelumnya benar-benar sangat bagus. Sedangkan suamiku berhati lembut. Dia memeliharamu bertahun-tahun, pasti tidak tega padamu. Meskipun kamu mengatakan hal seperti itu di jalanan, dia masih punya sedikit kebaikan untukmu. Aku bukan tidak berani membunuhmu, tapi aku takut membunuhmu akan membuat suamiku sakit hati. Jadi, sebelum membunuhmu, aku harus membuatmu hancur di hatinya dulu. Begitu. Jadi, kamu sengaja memprovokasiku? Tentu saja.
aku pasti akan membuatnya melihat betapa kejam dan tak tahu dirinya diri. Makanya, aku menemanimu bermain sandiwara ini. Kamu hanyalah seorang wanita jahat yang mengejar-ngejar pria. Danang Satria. Di dunia ini, pria dan wanita, apa salahnya mengejar cinta mereka? Apa salahnya menjadi jujur dan tulus? Yang salah adalah kalian yang merasa diri pintar, menggunakan orang lain sebagai pijakan, mempermalukan, dan menginjak-injak mereka. Aku akan merobek topeng kemunafikan kalian. Aku akan menyuarakan untuk para wanita itu, dan menuntut keadilan untuk mereka yang jujur dan tulus. Yang paling pantas diintimidasi di dunia ini adalah kalian yang menggunakan orang lain sebagai batu loncatan. Kalian orang jahat. Paman Jenderal Arjuna. Aku salah, aku benar-benar salah. Kali ini aku dibutakan oleh nafsu. Jangan percaya omong kosong Putri Lestari. Dialah ya. Wanita jahat ini menggoda dan menghasutku. Dia juga yang mengatakan kau tidak benar-benar mencintaiku. Dia bilang kau sudah tiada. Aku baru bisa mendapatkan kekayaan dan kemuliaan. Aku hanya sesaat diliputi keserakahan. Paman, aku tidak bermaksud begitu. Tidak, bukan aku. Semuanya enak. Danang Satria, kau yang berjanji padaku jabatan Nyonya Jenderal. Kaulah yang berhati jahat. Tidak tahu berterima kasih. Wanita jahat, diam. Sini, bawa dia pergi. Paman Jenderal Arjuna, sayangku itu sudah kubunuh. Tidak ada lagi yang bisa memecah belah kita. Jika kau masih bisa memaafkanku, aku akan tetap menjadi putra terbaikmu. Baik. Kau ingin menggunakan obat ini untuk meracuniku sampai mati? Ini dari wanita jahat itu yang memberikannya padaku. Bajingan. Efek terbesar obat ini adalah membuat orang yang keracunan kehilangan kemampuan bela diri. Kau ingin membunuhku, lalu membunuh Putri Lestari? Danang Satria, bertahun-tahun ini, aku sudah berkorban banyak untukmu. Karena kau tidak pantas, maka aku akan mengambil kembali semuanya. Aku akan mengampuni nyawa rendahanmu. Kenapa kalian menghancurkanku? Aku adalah yang terpilih. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Usir dia dari keluarga Wiratama. Aku tidak terima. Bersikaplah yang baik. Aku tidak terima. Karena dramanya sudah selesai. Kita seharusnya kembali minum-minum, bukan? Ayo. Ayo pergi. Hormat mengantar Yang Mulia Raja. Tidak apa-apa. Kamu masih punya. Mulai sekarang, aku akan selalu ada di sisi. Terima kasih, Putri. Kamu adalah pembawa keberuntunganku. Tanpa dirimu, aku tidak berani membayangkan bagaimana hidup tanpamu. Suamiku, bisakah kamu memenuhi satu keinginanku yang kecil? Putri, ini masih siang bolong. Dan masih banyak orang di luar. Ini tidak pantas. Apa maksudmu? Tentu saja. Temani aku bertarung. Lihat siapa yang lebih hebat, kamu atau aku. Sudahlah, Putri.
Dari awal sampai akhir, orang yang kusukai adalah pamanmu, Jenderal Arjuna. Suamiku, kamu datang menjemput. Baiklah, sekarang kita sudah memiliki keintiman fisik. Kamu harus menikahiku. Ayo kita segera menikah. Jenderal, terima kasih atas kerja keras. Sebagai seorang pria, melindungi keluarga dan negara adalah suatu kewajiban. Tidak ada yang benar-benar kewajiban. Justru karena ada orang sepertimu, rakyat bisa hidup dengan damai dan sejahtera. Di hati, kamulah kerajaan Nusantara, pahlawan terbesar. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Jenderal Arjuna, dengarkan baik-baik. Aku datang untukmu. Dalam hidup dan mati ini, aku hanya ingin menjadi istrimu dan menjalani hidup bahagia bersamamu. Mengerti? Baiklah. Mulai sekarang, kamulah satu-satunya istriku, Jenderal Arjuna. Suamiku, kamu sama sekali tidak membawa sial bagi istri, dan bukanlah pembawa sial kesendirian. Kamu adalah pahlawan. Kamu adalah pahlawan yang gagah berat. Surga akan melindungimu dan semua orang yang kamu cintai. Ini baru, sayangku, suamiku yang baik. Jangan khawatir, mulai sekarang, dengan aku di sisi tidak ada yang berani menyakitimu.